Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gigi Windiwijaya, mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2018 Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Izinkan saya untuk berbagi dan belajar bersama dengan teman-teman mengenai apakah itu etika profesi. Jadi outline pada hari ini yang akan kita bahas yaitu pertama mengenai tujuan mengapa kita harus belajar etika profesi, kemudian teori-teorinya, contohnya bagaimana akan saya contohkan, survei di lapangan, kemudian kesimpulannya bagaimana. Oke, jadi yang pertama kita yaitu membahas terkait tujuan. Tujuan dari etika profesi yaitu adalah menciptakan nilai moral yang baik. Kemudian juga etika itu harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia, tak terkecuali kita sebagai calon engineer teknik elektro utamanya. Sebagai model utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk. Dan akan menciptakan suatu keluaran yaitu berupa penilaian di masyarakat terhadap diri kita. Kemudian teorinya yaitu munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyaknya penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan yang berlaku dalam profesinya. Nah, tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil, dan semacamnya. Nah, hal-hal ini yang menimbulkan mengapa kita sebagai teknik elektro, calon engineer, calon insinyur harus belajar atau mengerti apakah itu etika profesi. Jadi, kata etika atau etik itu berasal dari kata ethos atau bahasa Yunaninya yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat istiadat, kebiasaan yang baik. Sebagai suatu objek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik, dan tanggung jawab. Menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Nah, dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Sehingga etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Ya, jadi intinya etika ini itu adalah berasal dari kita sendiri dan kita sebagai profesi harus menjalankan etika tersebut supaya timbul kebermanfaatan bagi yang lainnya. Nah, tidak terlalu berlama-lama di teori, selanjutnya akan saya bawa teman-teman semua ke dalam survei lapangan yang ada di Kabupaten Cilacap, utamanya di Jalan Perahu Bendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara. Oke, yuk kita lihat. Oke, masih bersama saya Gigi Windiwijaya. Sekarang saya menemukan kembali adanya pelanggaran dari etika profesi, yaitu yang ada di Jalan Rawa Bendungan. Bisa dilihat teman-teman, tempat ini cukup ramai. Di sini kita melihat di situ ada dari kabel listrik yang lagi-lagi di sini melintasi pohon. Dan ini bersentuhan langsung seperti itu teman-teman. Jadi cukup berbahaya karena di sini adalah tempat dari banyaknya pedagang. Maka apabila terjadi gangguan atau terjadi pengelupasan kabel, maka pohon-pohon ini terbakar dan dahan-dahannya bisa jatuh ke pedagang yang ada di bawahnya. Di sini teman-teman bisa lihat baik dari sisi sebelah kiri maupun dari sisi sebelah kanan ya teman-teman. Di situ juga terdapat kabel yang melintang di pepohonan dan yang bahkan di bawahnya itu sangat banyak sekali terdapat pedagang-pedagang. Ini hampir di sepanjang jalan ada dilihat teman-teman, mungkin bisa saya zoom. Dari awal kompleks ini pemancingan di Rawa Bendungan hingga sampai ke bendungannya sendiri seperti itu. Jadi cukup panjang, ini ada kabel yang melintasi dahan-dahan
di pohon seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah melihat bersama ya teman-teman, sudah kita survei lapangan kondisinya seperti apa. Ternyata banyak sekali kabel-kabel yang itu justru menyentuh pohon berdekatan seperti itu ya. Dan di bawahnya banyak sekali kegiatan yang terjadi, baik itu lalu lalang kendaraan ataupun dari pengguna-pengguna yang ada di bawahnya. Tentunya hal itu akan sangat berbahaya ya. Mungkin sekali ini akan saya berikan contoh apabila terjadi kebakaran dari kabel ke pohon tersebut. Nah, jangan sampai ini terjadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita saksikan bersama video tersebut yang saya ambil dari YouTube. Oke, jadi sudah kita saksikan bersama terkait bahayanya kabel yang ada di pohon ya teman-teman. Itu akan menimbulkan tentunya kebakaran yang sangat hebat, bahkan bisa mengganggu adanya aktivitas yang ada di bawahnya ya. Jadi sangat berbahaya sekali apabila tiba-tiba dahan terjatuh kemudian ada orang lewat seperti itu. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam, yang pertama yaitu kita bisa melaporkan dari hal tersebut kepada penyedia ketenaga listrikan terdekat apabila teman-teman merasa khawatir apabila itu akan mengganggu pekerjaan dari teman-teman seperti itu. Jangan teman-teman bertindak sendiri ya, jangan sampai memotong dahan-dahan yang di dekat kabel itu secara mandiri karena hal itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kesetrum. Nah, kemudian bagaimana sih sikap kita gitu ya sebagai profesional atau calon engineer di bidang ketenaga listrikan, utamanya dari teknik elektro. Tentunya apabila kita setiap melakukan pekerjaan ketenaga listrikan, kita harus melakukan perencanaan dengan baik, kemudian kita juga selalu melakukan pengecekan untuk contohnya untuk menghindari kabel-kabel yang melintasi pohon seperti itu. Jangan sampai yang penting itu hanya nyala atau dan sebagainya, kita tidak memperhatikan keselamatan dari pengguna jalan atau lingkungan masyarakat dari proyek yang kita kerjakan. Oke, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.